Kita masih bincang-bincang tentang pengembangan feeder Trans Kutaraja ya, rute feeder Trans Kutaraja. Nanti saya juga akan mungkin banyak pertanyaan mengenai ini, Bang. Tapi sebelumnya ya saya harus melihat dulu lanjutan dari presentasi. Masih ada presentasinya, Bang ya? Masih Bang, ini insya Allah kita percepat nih Bang, biar Iya, kita mungkin bisa lebih atraktif dengan masyarakat ya, terkait sama menjawab nanti. ya. Oke, Bang, silakan. Oke. Nah, mungkin ini untuk kita tahu juga nih Bang, Ya, kita ingin menyampaikan pada masyarakat semua teknologi yang ada di Trans-Kutaraja. Jadi kita saat ini di Trans-Kutaraja ada 4 teknologi yang sudah kita terapkan, yaitu pertama digital signet CCTV halte Trans-Kutaraja. Jadi ini adanya di halte kita ada CCTV, Bang. iya, iya. Terutama di halte-halte ujung, itu di Mejiraya, Kedah, di Darussalam gitu kita sudah ada CCTV. Iya, Nah, iya. terus di kedua kita ada aplikasi ETA. Nah, ini berbasis Android. Jadi masyarakat bisa mendownloadnya di Android, itu aplikasi ETA Trans Kutaraja. Ini aplikasi untuk memberitahukan kepada penumpang bus Trans Kutaraja berapa lama lagi akan sampai ke halte. Iya. Ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu bagi penumpang. Terus yang ketiga ada NVR. Nah ini dan people counting kamera. Jadi ini NVR untuk fasilitas internet kita dan CCTV di dalam bus, dan Hmm, juga people counting kamera ini untuk menghitung setiap orang yang keluar masuk bus. Jadi otomatis Bang, orang iya. masuk langsung hitung satu, dua. Jadi satu hari yang masuk ke dalam bus kita tuh berapa orang kita udah langsung dihitung oleh sistem. Hmm. Jadi tidak kita hitung manual. Nah, terus yang keempat ini ada video wall command center room, itu ada di depo di Terminal Batoh. Hmm. Ini yaitu pusat kendali kita untuk Hmm. memantau apa yang terjadi di operasional Trans-Kutaraja, baik dalam bus, di halte, dan juga rute yang dilayani oleh Trans-Kutaraja. Jadi Iya, semua pengawasan kita terkait operasional untuk pelayanan kepada masyarakat. iya. Nah, Boleh ini saya tanya? kerjasama ya Bang? Enggak, saya mau tanya dulu tentang yang Ya, ETA-ETA yang tadi. ya. Eh, tentang ETA itu sudah bisa di-download sekarang, Bang. Sudah berfungsi itu Udah Bang, udah bisa Bang. Nah terakhir kami cek ada sekitar 500 lebih yang udah download di Android. di Android. Di Tapi sekarang belum ada ini ya, belum Transtar aja belum melayani ya untuk ya dalam sekarang pandemi ini ya. sekarang kita masih masih off karena Ya, COVID, ya. sehingga aplikasinya ya memang tetap ada, tapi di situ tidak ada keluar database yang jalan itu Bang. Jadi sebelum COVID ini sudah mulai jalan aplikasi ini, Bang ya. Kita dari mulai bulan Desember Bang, diresmikan oleh Pak PLT sudah jalan. Sudah jalan. Sekarang udah Ini 500 memang lebih. akurat Bang ya, akurat kalau misalnya mau lihat nih bus ini, bus nomor ini kapan sampainya untuk di koridor berapa ini, itu seperti itu sudah akurat itu Bang. Ya, akurat Bang, cuma ya itu terkendala kita kan kadang-kadang masih terkait sama jaringan internet, karena Ya, kita pakai network video recorder itu yang ada di dalam bus kita Bang, iya, yang memasukkan sinyal ke aplikasi itu kan tergantung dengan apa jaringan internet juga. Jika iya. pas dia lambat mungkin ada yang sekitar 3 menit, 5 menit mungkin selisihnya. Jadi Hmm. ini tapi secara overallnya udah bisa memberitahukan kepada masyarakat kira-kira busnya berapa menit lagi sampai ke halte. Iya. WiFi nggak ada Bang Masyarakat dalam bus? bisa, ya bang? WiFi nggak disediakan WiFi mungkin untuk penumpang. Wifi nggak ada bang. Insya Allah mungkin di bus feeder nanti yang bus listrik rencana kita ada wifi-nya. Gitu. Ya Bang silakan dilanjut lagi. Berharap sih ada WiFi-nya nanti kita. Ya insya Allah bang ke depan kita lengkapi. Ya. Ini kerjasama yang telah kita bangun bang, ada 6 yang sudah kita catat. Yang pertama ini kerjasama dengan perwakilan Kota Toyama, itu Ya. terkena program Joint Credit Mechanism pengurangan gas rumah kaca. Jadi mereka akan subsidi terkait daerah-daerah yang berupaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca.
Ini jadi rencananya mereka akan bantu untuk konverter gas bus kita yang dari BBM solar kita konversi dengan menggunakan gas. Iya. Nah, terus yang kedua yaitu pemenuhan halte Trans-Utaraja dengan Bank Aceh, BNI dan BRI. Ini Iya. mungkin yang terbaru kita sudah dibangun oleh Bank Aceh. Kita juga nih mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bank Aceh nih Bang. Iya. Iya. Itu halte yang sangat bagus di Bandara SIM sudah dibangun namun belum diresmikan. Iya. Itu sudah seperti di Jakarta dan di Malaysia Bang. Iya. Ada Iya. halte, ada koridornya pun bagus dibangun oleh Bank Aceh untuk Mudah-mudahan ada menuju ke, wifi-nya juga nanti. ya Bang? Di haltenya ada wifi-nya juga ya. Oh ya ya ya. Iya, Nah, iya. ini masukan untuk di Sub Aceh nih Bang, Insya Allah Bang. Ya, lanjut lagi, Bang. Terus ada yang ketiga itu kita audiensi bus listrik dengan ITS Surabaya. Jadi ini program di Sub Aceh ini mengembangkan bus listrik di Kota Banda Aceh. Pertama kita ke ITS Surabaya Bang untuk audiensi bus listrik. Terus kita yang keempat ini sudah audiensi juga bus listrik dengan PT Mobil Anak Bangsa di Jakarta. Yang membangun bus listrik di Jakarta. Terus yang kelima kita bekerja sama dengan Unsia, Fakultas Teknik Elektro, itu pengembangan fasilitas e-ticketing. Ini sudah ada, kita baru satu bentuk prototipenya, mungkin ke depan akan kita kembangkan dan kita perbanyak. Terus yang keenam, yang baru minggu kemarin Bang, kita audiensi bus listrik dengan PT Bakri Auto Parts. Bakri Auto Parts ini distributor daripada bus BYD, bus yang sudah mungkin seluruh dunia sudah memakai bus listrik itu di kota seluruh dunia Bang. Kita Jadi nanti ini, akan pakai bus listrik, oh? ya, rencana feeder kita pakai bus listrik Bang. Itu bus listrik itu ada kabel-kabel listriknya di jalan nanti atau gimana tuh, Bang? Oh enggak, macam mobil Tamiya lah Bang. Mobil macam Tamiya. Jadi ada baterai, ada motor, dia nanti di charge, baterainya di charge 3 sampai 4 jam di depo, terus nanti jalan sepanjang 200 km. Nah, setelah 200 km dia harus balik lagi ke depo untuk ngecas ulang. Nanti kalau bus yang lama ini gimana nanti? Atau bus yang lama ini diubah menjadi itu atau beli baru nanti, Bang? Ya, itu target Dinas Perhubungan Provinsi Aceh untuk bus lama ini dalam rangka tadi ramah lingkungan. Kita akan konversi ke gas, Bang. Tadi yang kerjasama kita dengan Kota Toyama. Nah, jadi yang bahan bakar solar kita rubah menjadi bahan bakar gas, sehingga udara di Kota Banda Aceh lebih bagus lah. Karena ini walaupun jumlahnya cuma 52 Bang Trans-Utaraja, tapi setiap menit lewat ya Bang. Apa itu mungkin emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Trans-Utaraja yang saat ini mungkin yang berbahan bakar solar. Tapi saat ini mungkin baru 5 tahun bus kita masih bagus mungkin mesinnya Bang. Tapi ke depan ini ya mungkin emisinya akan meningkat juga. Oleh itu sebelum kelayakannya turun, maka kita mencoba memprogramkan konversi gas ini bisa kita terapkan di bus-bus Trans-Utaraja yang BBM solar. Nah ini misi di PTD Trans-Utaraja Bang, ada 9 yang kita sebut 9 kunci Trans-Utaraja hebat. Jadi ini mungkin kita mencoba untuk memperbaiki segala aspek, yaitu ini SDM handal, kita adakan pelatihan, teknis administrasi, safety driving, defensive driving, dan mungkin ada sedikit saya kasih gambaran. Terus ini pelayanan prima juga ini menjadi prioritas kita. Pelayanan prima, timetable, headway, kebersihan, keramahan, kerjasama, responsif keluhan, ini menjadikan program kita memang prioritas kita di Trans-Utaraja. Terus konsistensi, itu kita ada pemantau, menjaga tingkat pelayanan pengawasan rutin, penggunaan IT untuk pengawasan, SOP tenaga pengawas operasional. Nah ini upaya-upaya kita untuk memperbaiki pelayanan Trans-Utaraja. Terus ini juga misi kita yang keempat itu akuntabilitas, itu tertib aset dan tertib pendapatan. Nah ini yang paling penting mungkin isu yang menarik juga Bang, keadilan. Jadi ini di Sub Aceh juga memasukkan program prioritas keadilan di 9 kunci Trans-Utaraja hebat. Yaitu itu untuk bagaimana kemudahan lansia, bagaimana kemudahan anak-anak di dalam bus, bagaimana kemudahan disabilitas untuk naik bus, dan bagaimana kemudahan wanita
di dalam bus juga bang. Mungkin di daerah lain sudah ada tuh bus khusus wanita, kereta api, gerbong khusus wanita, dan ini isu-isu ini mungkin ke depan akan berkembang terus di kota kita ini, kota Banda Aceh. Ya. Terus yang ke-6 itu branding. Jadi di Sub Aceh juga ingin bukan Trans Kuta Raja bukan hanya jalan untuk melayani masyarakat aja bang, tapi memberikan image negatif, image positif terkait sama pelayanan pemerintah Aceh sendiri. Itu yaitu kita branding kita agar bagaimana Trans Kuta Raja ini bisa terkenal. Namanya mungkin pencitraan lah bang ya, kalau istilah. Tapi ini kita bahasanya branding. Jadi kita akan berpartisipasi pada isu-isu nasional dan isu internasional. Seperti kemarin mungkin ada COVID, kita alhamdulillah cepat tanggap bang, begitu Pak Presiden bilang di Depok itu ada yang 2 positif, kita di sini langsung desinfektan pada hari itu juga sehari setelah pengumuman oleh Presiden. Dan kita pun disiarkan di media, itu yang melakukan, yang ada di media itu Trans Kuta Raja ya imbang-imbang dengan MRT Jakarta dan Transjakarta bang. Jadi ini kita aktif dengan pada isu nasional ini. Ya kita berharap agar masyarakat nasional dan internasional pun mengenal Trans Kuta Raja. Gitu. Dan alhamdulillah foto-foto kita kemarin waktu kita desinfektan, kita pasang social distancing di bus kita itu sudah tersebar juga di media Malaysia, di media Australia, di media Timur Tengah, ada juga bang masuk foto trans. Nah ini udah kita rekap itu untuk sejarah di Sub Aceh. Terus kita berharap dari branding ini menjadi kebanggaan daerah dan menjadi landmark. Jadi mungkin kita sekarang ada juga itu yang pakai baju kaos mungkin Aceh Bluebirds bang. Itu sengaja kita buat sebagai brandingnya Trans Kuta Raja Aceh Bluebirds, karena kita duduk-duduk di Ulili, itu bule-bule dari Sabang datang langsung, Pak, di mana ini Aceh Bluebirds? Mereka nanya itu, Pak. Aceh Bluebirds. Nah, jadi wah ini bisa kita menjadikan branding Trans Kuta Raja nih, Aceh Bluebirds. Karena memang semua BRT ini biru, Bang, tapi ini khusus yang Aceh lah. Terus ramah lingkungan, inilah mungkin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bus listrik, konversi BBM menjadi gas. Terus aksesibilitas, salah satunya itu ada target kita feeder, integrasi dengan moda yang ada, dan parkir sepeda. Ini akan kita kembangkan. Terus di Bangtek, pengembangan teknologi sarana dan aplikasi. Jadi ini sarana mungkin kita mengikuti bang, apa perkembangan di luar negeri ataupun di Jakarta, apa perkembangan terkait teknologi sarana. Tadi mungkin saya bilang sudah ada bus yang ada wifi. Nah ini akan kita coba untuk kita kembangkan, dan kita kalau bisa ada di Banda Aceh. Setiap pengembangan teknologi sarana bisa dipakai di Banda Aceh gitu. Nah ini mungkin gambaran umum tentang PTD bang. Nah ini baru kita masuk ke rencana feeder. Nah ini mungkin masyarakat yang bisa melihat. Ini ada 6 rute feeder kita yang putih. Yang warna putih, nah ini rute feeder. Kalau yang warna-warni merah, kuning, hijau ini rute koridor utama. Nah, ini maksud di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh mengembangkan feeder. Yang pertama bang, kita ingin aksesibilitas meningkat, yaitu masyarakat semua bisa menjangkau pelayanan Trans Kuta Raja. Tetapi jika kita kembangkan koridor utama lagi seperti yang ada sekarang di Darussalam itu bang, kita terkendala dengan lahan untuk pembangunan haltenya. Karena kita kan pakai halte high deck. Jadi ini kita selalu kendala itu karena kenapa? Karena kita bangun nanti halte tapi tidak bisa kita fasilitasi untuk disabilitas. Ramnya itu harus panjang sekitar, untuk kenaikan 1 meter untuk rem penyandang cacat itu perlu panjangnya sekitar 13 meter lah. Jadi kalau kursi roda itu mau naik 1 meter, dia harus jarak 13 meter agar itu sesuai standar. Jadi ini cukup kewalahan kita. Oleh sebab itu di Sub Aceh merubah strategi pengembangan koridor utama ini. Bagaimana caranya kita jangan lagi pakai halte high deck. Jadi kita rubah, kita pakai aja halte yang low deck, hingga masyarakat pun lebih familiar untuk menerimanya. Dan kita bangun di depan, mungkin di depan pertokoan, di depan rumah orang pun masih gampang orang menerimanya.
Kalau yang high deck ini kan seperti kita bangun rumah, Bang. Iya. Pondasinya besar itu. Nah, jadi ini harapan kita Hmm. di feeder ini nanti itu pakai tipe halte low deck, dan busnya juga nanti bus low deck juga, sehingga masyarakat penyandang cacat disabilitas ini bisa gampang aksesnya, dan kita waktu bangun halte juga tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar terkait sama lahan. Inilah kita kembangkan feeder. Jadi Dinas Perhubungan saat ini sudah menentukan bahwa kita stop sementara pengembangan koridor utama yang dengan tipe high deck, kita kembangkan feeder ke seluruh kota Banda Aceh dan juga suburbannya kota Banda Aceh, yaitu Lampenere, Lang Bintang, Mulia Karing, dan lain-lain, Pak. Iya. Ini feeder ada 6, yaitu Darussalam nomor 1. Yang kedua, ini dari Lampineng ke Pango. Ya. Kita mengantisipasi beroperasinya Transmart nanti, mungkin 2021. Terus ada yang ke Syah Kuala nih, Lampulo. Lampulo, itu kan ada pasar baru. Pasar Rakyat. Dan itu sudah ada surat wali kotanya untuk pelayanan feeder ke sana, dan ini akan kita prioritaskan juga. Terus yang ke Mibu nih, ke Rumah Sakit Meraksa. Iya. Rumah Sakit Meraksa, ini nanti akan menggantikan yang koridor 3B sekarang. Iya, betul. Terus ini ada yang dari Simpang PU ke Simpang Rima, memfasilitasi masyarakat di Ajun. Terus ada feeder dari Ulele ke Simpang Rima. Ini dalam rangka untuk masyarakat dari wilayah Barat Selatan mungkin tidak harus ke kota dulu kalau mau ke Ulele, Bang. Jadi bisa turun di Simpang Rima, naik Trans Utaraja ke Ulele.